Hai, selamat datang di Cinta Taruh Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. So, ini aku mau buat readingan. Pick a card reading atau pilih kartu. Ini sangat fun reading ya. Kita akan melihat energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021. Apa yang akan terjadi ya? Bisa saja mungkin kalian akan menikah ya kan? Bisa saja akan mungkin bertunangan atau mungkin akan jadian dengan seseorang yang memang ada di pikiran kamu. Ya ini memang untuk si dia yang ada di pikiran kamu atau yang memang pasangan kamu, pacar kamu, suami kamu, istri kamu ya. Ya semua. Siapapun yang ada di pikiran kamu gitu ya. Siapapun yang lagi kamu pikirin gitu ya. Jadi energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021 ya. So ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua kalian yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan di sini sudah ada 3 file ya. Tadi aku udah shuffle kartunya. Uh, dan anak aku udah bantuin milihnya tadi. Jadi di sini ada file 1, file 2 dan file 3 ya. Jadi ini kalian juga bisa tonton sih ya di channel ini, channel Cinta Tarot, tentang video ramalan bintang ya. Ada banyak readingan bulanan di sana, readingan tahunan juga ada, 12 zodiak ya, kalian bisa tonton ya. Terima kasih. Dan juga kalian yang ingin private reading atau personal reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini. Dan juga untuk timestampnya ya, aku suka lupa lo mau ngomong apa. Jadi Sabtu 23 nanti timestamp untuk file 2 dan 3 kalian bisa lihat di deskripsi box juga ya, di bawah video ini ya. Jadi temanya adalah energi cinta kamu dan si dia tahun 2021 ya. So sekarang kalian bisa pilih ya dari 3 file ini, mungkin dari warna kartunya mana yang lebih bersinar gitu ya, lebih terang, atau mungkin kamu perlu untuk memejamkan mata lalu membukanya lagi biar tahu nih langsung nih yang mana, atau dari awal kalian ngeliat udah tahu nih mau milih yang mana gitu. Atau sometimes kartunya bisa kelihatan lebih kecil atau lebih besar ya, lebih terang atau lebih gelap gitu. So yang pasti yang menurut kalian di mata kalian tuh mencolok lah ya. So file 1, 2, 3 ya. Jadi energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021, apa sih yang akan terjadi ya. Siapapun yang ada di pikiran kalian, oke? Untuk file 2 dan 3 kita mundurin dulu ya. 2 dan 3. Kita mulai dari file 1 ya. Halo file 1, tapi aku belum mau buka kartu ini. Aku akan buka nanti setelah aku buka kartu tarotnya ya. So, kita mulai aja. Untuk yang memilih file 1, energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021, apa yang akan terjadi? Apa di situation? Oke. Ada 3 of Swords. Wow, ada apa nih? 3 of Pentacles, 9 of Swords,
Seven of Swords, what happened? Aduh. The Chariot, Ace of Swords, Two of Wands, dan Knight of Wands. So aku melihat di sini ada perasaan patah hati. Aku nggak tahu nih apakah kamu lagi hubungannya saat ini lagi nggak bagus sama dia ya, atau kamu lagi dalam suatu hubungan cinta segitiga ya. Mungkin kamu lagi punya pasangan yang sudah punya pasangan ya. Apakah dia memang sudah punya orang lain di dalam hidupnya selain kamu gitu ya. Dan ini cukup bikin kamu merasa dibohongi. Aku merasa kamu merasa hubungan ini penuh dengan ketidakjujuran, dan ini cukup bikin kamu stres, kepikiran ya. Merasa mungkin pengen mengakhiri hubungan ini. Bisa jadi hubungan ini tuh udah lama ya. Mungkin kamu juga udah mau ke hubungan yang serius dengan dia sebetulnya, tapi ada sesuatu mungkin yang terungkap di sini ya, tentang mungkin masa lalunya. Apakah seseorang dari masa lalunya dia masih mengontrol hidupnya, atau masih ada di hidupnya, atau dia belum benar-benar move on juga bisa ya. Di sini aku ngeliat, tapi aku merasa juga di tahun 2021 kemungkinan akhirnya kamu bisa meyakinkan dia bahwa kamu adalah apa ya, seseorang yang bisa dia seriusin gitu. Kayak mungkin membuat dia ingin melangkah ke hubungan lebih serius dengan kamu, atau merubah dia seperti itu ya, meyakinkan dia bahwa kamu yang terbaik gitu ya. Karena emang di sini mungkin di awal-awal tahun ada perasaan seperti ini nih, merasa dibohongi, merasa kamu dalam hubungan yang cinta segitiga ya, dan ini cukup bikin kamu kepikiran. Mungkin kamu juga ada perasaan ingin mengakhiri hubungan ini ya. Tapi justru di akhir tahun 2021 atau mungkin di pertengahan, aku ngelihat ada sebuah keyakinan di sini di antara kalian bahwa hubungan ini akan dibawa ke hubungan yang lebih serius. Kayak akhirnya, apakah dia memang akhirnya bisa memutus seseorang dari masa lalu, kayak kontrolnya atau kehadirannya, atau dia memang yang tadinya belum benar-benar move on, di tahun 2021 ini pertengahan atau akhir dia mulai yakin sama kamu gitu ya. Ini sih mungkin kalau kamu, resiko kamu kalau punya pasangan yang baru ya, dan baru berpisah mungkin dari pasangan sebelumnya juga bisa ya. Tapi di sini aku menemukan kedepannya akan ada suatu keyakinan di antara kalian, terutama dia nih ya, yakin bahwa pilihan dia adalah kamu. Justru dia akhirnya berubah ya, banyak berubah dia di tahun 2021, menyadari bahwa mungkin kamu adalah seseorang yang seharusnya dia pilih gitu ya, untuk hidupnya dia, untuk hubungan yang lebih serius dengan dia. Dan aku merasa hubungan ini akan dibawa ke hubungan yang publik ya, something like mungkin tunangan ya, atau akhirnya kamu dilamar sama dia, atau mungkin bahkan pernikahan gitu. Karena ada kartu Three of Pentacles di sini, yang pasti hubungan ini akan official atau di go public gitu ya, di go public gitu ya. Oke, kita akan lihat dari signifikatornya ya. Memang jadi di tahun 2021 ini ya, mungkin kamu banyak banget ngerubah dia nih, banyak banget bikin dia menyadari bahwa kamu adalah orang yang terbaik yang untuk dia gitu loh. Yang mungkin sebelumnya dia masih merasa kecewa, patah hati dari masa lalu, atau masih terbawa-bawa masa lalu, di tahun 2021 kamu benar-benar bisa merubah dia dan membawa dia justru lebih nyaman dengan kamu, bahkan lebih merasa yakin bahwa kamu adalah orangnya ya, the one-nya dia gitu loh ya. Jadi ini adalah kemampuan kamu meyakinkan dia untuk
siap membawa hubungan yang jangka panjang dengan kamu gitu, siap berhubungan jangka panjang dengan kamu. Jadi menurut aku ini perjuangan kamu yang tidak percuma ya, karena kamu akan benar-benar membawa dia ke hubungan yang lebih serius gitu loh ya. So kita akan lihat dari romance angelsnya ya. Untuk kalian yang memilih pile 1, energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021 ya. Memang sih aku lihat memang kamu berat banget loh di awal-awal ya, merasa sangat berat, mungkin hampir menyerah dengan seseorang ini ya, karena mungkin dia masih belum banyak jujur sama kamu gitu ya, masih banyak yang dia sembunyikan dari kamu. Tapi aku merasa di tahun 2021 ya dia akan berubah, dan dia akan lebih, mungkin saja dia akan lebih jujur sama kamu, akhirnya terbuka ya. Ya banyak perubahan yang akan terjadi di dia karena kehadiranmu gitu ya. So kita akan lihat dari romance angelsnya sendiri itu bagaimana gitu ya. Tuh kan bener apa aku bilang, engagement. Jadi kayak kalian tuh akan bertunangan di tahun 2021 ya. Kalau memang kalian bertunangan, jangan lupa untuk kembali lagi ke video ini dan komen ya, biar jadi semangat juga untuk yang lain kalau yang belum ketemu orangnya. Oke, nah nyambung banget ya. Ada getting to know each other, unrequited love. Waduh, nyambung banget ya. Soulmate, wow, this is good. Oh, reconciliation. Oke, jadi gini ya. Oke. Aku merasa mungkin ini hubungan baru ya. Ada sebagian besar dari kalian hubungan baru, tapi ada juga yang memang ini hubungan yang lama, bisa juga ya, kayak mantan kamu yang kembali lagi juga bisa ya. Tapi lebih besar aku lihat nih orang baru, karena ada dimana kamu tuh tahap awalnya itu saling kenal dulu ya. Jadi mungkin di awal-awal tahun 2021 kamu saling kenal dulu, atau mungkin kamu udah kenal dia dari tahun sebelumnya ya. Tapi di sini kamu ada tahap saling mengenal satu sama lain, dan karena dia itu mungkin baru move on ya dari pasangan sebelumnya, kamu tuh ngerasa banget bahwa ini bikin patah hati banget, kayak kamu tuh merasa cinta kamu tuh nggak berbalas sama dia gitu loh, ngerasa bahwa dia itu mungkin masih kepikiran masa lalu, jadi bikin kamu tersiksa gitu loh ya. Tapi di apa ya, di kemudian harinya aku justru melihat di tahun 2021 hubungan ini mampu merubah dia ya. Seperti aku bilang, kehadiran kamu tuh mampu mengobati luka hatinya di masa lalu gitu ya. Kayak yang dia sebelumnya masih susah banget move on, di sini kamu bisa bikin dia move on dan merasa yakin bahwa kamu adalah soulmate-nya dia gitu loh. Kamu membuat dia bisa memaafkan masa lalunya, membuat dia bisa baik dengan kehidupan masa lalunya, agar dia bisa move on dari masa lalu itu sendiri gitu loh ya. Dan akan bertunangan juga nih di tahun 2021 mudah-mudahan ya, atau memang kalian ada planning ke situ ya. Jadi ada planning bahwa mungkin kalian pengen tunangan atau bahkan mungkin menikah gitu, atau membawa hubungan ini ke publik, go public ya, ke semua orang tahu gitu ya. So itu sih yang aku lihat dari readingan pile 1 ya, energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021. So aku merasa banget ya bahwa kayaknya penonton aku nih banyak yang baru, jadi readingannya benar-benar berbeda dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Aku merasa energinya sudah banyak orang yang baru, mungkin orang-orang yang lama sudah pada ini ya, sudah pada menemukan jodohnya mungkin ya, jadi udah tidak menonton lagi gitu ya. Jadi aku merasakan benar-benar energi baru di channel aku ini. So oke, terima kasih ya untuk kalian bagi yang udah subscribe, yang udah selalu komen atau like gitu ya. Terima kasih. So oke, itu untuk pile 1 ya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share. Bye pile 1. Oke, kita akan lanjut ke pile kedua ya. So oke, di sini file kedua, tapi aku belum mau membukanya. Aku akan buka nanti.
ya setelah aku buka tarotnya ya. Oke. So, pile 1, hai, ini adalah energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021 ya. Apa yang akan terjadi? Ya, apakah akan bertunangan seperti yang memilih pile 1 ya? Yuk kita lihat energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021. Ini siapapun orang yang sedang kamu pikirkan ya. Mau pacar, mantan, memang suami istri, atau gebetan ya, siapapun yang lagi kamu pikirin. Oke. Ada kartu Seven of Cups, Temperance, oh, Three of Cups, Five of Pentacles, Knight of Swords, King of Swords, waduh, Eight of Cups dan Nine of Pentacles. What happened, guys? So di sini aku melihat ada banyak keinginan yang aku rasakan yang memilih pile kedua belum tercapai ya dalam hubungan ini. Karena hubungan ini hubungan yang cinta segitiga. Ya. Kamu tahu bahwa dia sudah punya pasangan selain kamu atau punya orang lain selain kamu ya, dan ini hubungan yang cukup berat untuk kamu ya. Banyak keinginan kamu yang gak dicapai, atau mungkin dia tidak bisa penuh sama kamu ya, kayak bener-bener nemenin kamu hari-hari kamu gitu ya, totalitas, karena mungkin saja dia sudah punya istri atau punya pasangan ya. So aku bisa melihat bagaimana kamu merasakan kesepiannya di sini, dan ini sudah cukup bikin kamu marah sebetulnya. Aku lihat kamu marah, kayak apa ya, merasakan sebuah ketidakadilan gitu loh dalam hubungan ini ya. Mungkin sebelumnya kamu sudah banyak ngalah, sudah banyak diam, atau sudah menerima keadaan gitu ya. Tapi aku lihat di sini kemungkinan di tahun 2021 ya, energinya tuh kayak ada situasi di mana kamu tuh pengen berontak, move on, pengen meninggalkan hubungan ini yang menurut kamu ini nggak membahagiakan, ini justru menyakitkan gitu ya. Karena ada atau tidak ada dia, rasanya sama saja, kamu merasa sepi gitu ya. Kamu punya keinginan untuk fokus sama hidupmu sendiri aja atau sama keuangan kamu, daripada fokus sama hubungan yang tidak membahagiakan ini, atau terlalu banyak keinginan kamu yang akhirnya terlewatkan dalam hidup kamu karena kamu sibuk nungguin orang ini ya gitu. Jadi seperti kayak harapan yang pupus ya, harapan yang pudar. Ambiar ya kalau lagunya. Ambiar itu artinya oke, kalian artikan sendiri ambiar itu apa ya, karena aku kurang yakin dengan yang aku tahu artinya. So oke, kita akan lihat
dari signifikatornya. Oke. Ini benar-benar berat ya untuk kamu, membuat kamu sangat-sangat banyak berpikir ya, banyak menyendiri, banyak berpikir bahwa ini kenapa begini gitu ya, ini kenapa saya berada dalam hubungan ini, dan kamu ada perasaan kekecewaan kamu di antara cinta segitiga ini sendiri gitu ya, perasaan bahwa kamu merasa bahwa ya saya udah kayaknya nggak mampu lagi dalam hubungan ini ya, merasa jera, merasa ingin menyerah gitu loh ya, merasa ingin, mungkin kamu sudah banyak berpikir di sini, mungkin hubungan ini sudah bukan hubungan yang sebentar ya, hubungan yang sudah lama, dan ini membuat kamu sebetulnya sudah banyak berpikir ya, makanya kamu kayak pengen move on di sini, pengen meninggalkan hubungan ini, pengen fokus sama hidupmu, keuanganmu ya, mungkin selama ini hal-hal yang belum kamu capai ingin kamu capai ya. So kita akan lihat dari romance angelsnya ini akan bagaimana ke depannya ya, untuk energi cinta kemudian si dia di tahun 2021 yang memilih pel kedua ya. Reconciliation. Unrequited love, pas banget ya, ada perasaan yang cinta nggak berbalas, getting to know each other. So ini kayak mirip pel satu, aku shuffle lagi, but menurut aku memang ini masih nyambung ya, and then make the effort and then flirt. Oke. So aku harus taruh ini di sini ya, karena oke guys, di sini aku melihat yang memilih pel kedua, aku merasa kamu memang pengen meninggalkan hubungan ini, kamu memang pengen move on dari hubungan ini, tapi ya kamu juga merasa bahwa karena kamu tahu bahwa hubungan ini adalah hubungan cinta segitiga lah ya, mungkin dia sudah punya pasangan, tapi kamu juga sering merasa cinta yang gak berbalas, atau kamu merasa kurang diperdulikan, kurang diperhatiin, something like that gitu ya, karena memang dia tidak totalitas bersama kamu, tidak sepenuhnya bersama kamu gitu ya, hubungan yang on off gitu ya, putus nyambung, komunikasinya on off gitu ya. Tapi di sini aku juga melihat bahwa kamu tuh belum benar-benar bisa ngelepasin orang ini, karena aku lihat kemungkinan kalau pas dia lagi nggak menghubungi kamu pengen move on di sini, kayak sanggup gitu ya untuk move on, tapi ketika dia menghubungi kamu langsung luluh gitu loh, kamu belum bisa meninggalkan hubungan ini gitu loh ya. Apa kalau dia sudah hubungin kamu, menggoda kamu lagi, kamu tuh adalah yang lulu gitu loh, menurut aku akhirnya kembali lagi gitu ya. So menurut aku memang sih di tahun 2021 masih akan seperti ini hubungannya, kayak putus nyambung, kayak dia kadang ada kadang nggak ada gitu ya. Kalaupun nanti kamu pengen move on nanti balik lagi gitu ya, masih seperti itu gitu loh, sampai kamu benar-benar bisa menerima bahwa ya memang kamu suka sama dia, memang kamu cinta sama dia, ya terima, jalani gitu loh. Jangan memaksakan diri untuk meninggalkan hubungan ini gitu loh, karena ketika kamu memaksakan sesuatu yang kamu tuh belum mampu, kamu akan lelah sendiri gitu loh ya. Aku merasa ya kemungkinan kalau memang ada sebagian dari kalian yang memang ingin benar-benar pisah dengan dia, tapi tetap di tahun 2001 juga aku merasa dia akan kembali lagi ya, baikan lagi, menghubungi kamu lagi, dan mungkin di sini kamu akan lebih banyak belajar ya, lebih banyak belajar bahwa untuk mencintai seseorang tanpa syarat gitu ya. Kalau memang kamu mencintai dia, ya mencoba untuk tanpa ekspektasi ya, tanpa harapan untuk bersama, tanpa harapan untuk bersatu. Jadinya aku lihat
kamu melihat dia dengan cinta gitu ya, bukan melihat dia dengan aduh, kenapa sih dia nggak pasti, kenapa sih dia dalam hubungan ini uh, tidak tidak melamar kamu atau menikahi kamu, something like that gitu ya. Kamu tidak memandang dia seperti itu lagi, tapi kamu lebih melihat dia sebagai seseorang yang kamu cintai, dan akhirnya melihat dia sebagai cinta barunya kamu gitu loh ya. Kalau kamu memang benar-benar sempet move on dari orang ini gitu ya. So aku merasa memang dia akan kembali lagi sih, reconciliation. Dan menurut aku kedepannya akan lebih baik karena kamu bisa lebih dewasa lagi berpikir tentang cinta ya. Mungkin lebih bisa menerima situasi keadaan seperti apa yang kamu jalani gitu ya, dan melihat dia lebih kepada ya dia orang yang kamu cintai, bahwa kamu sadari itu dan mungkin belum bisa untuk move on dari hubungan ini, atau memang hubungan ini memang ujungnya memang harus bersama suatu saat nanti gitu ya. Kamu akan tetap bersama dia gitu ya. Di sini sebagai cinta baru sih, karena perubahan cara berpikir kamu, bisa juga perubahannya dari dia juga gitu ya. So oke, itu untuk file kedua. Jadi di sini aku bisa merasakan banget ya, banyak energi-energi baru ya, penonton-penonton. Nah, aku yang baru, jadi aku bisa ngerasain bahwa readingan ini cukup berbeda dari sebelumnya ya. Berbeda sih ya. Kayak readingan sebelum-sebelumnya, sometimes aku masih bisa merasakan energi-energi siapa-siapa yang nonton gitu loh. Karena sometimes ini masih gini-gini aja gitu, dan mungkin sekarang banyak orang baru, mungkin yang lama-lama udah pada move on, udah pada mungkin ketemu orang yang tepat mungkin ya. Bersyukur aja untuk mereka. Semoga mereka benar-benar berbahagia dalam hidupnya gitu ya, dan menemukan sosok cinta yang benar-benar memang jodohnya mereka, the one-nya mereka, true love-nya mereka gitu. So aku sih seneng gitu. So ya, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Oke, bye. File kedua. So kita akan lanjut ke file ketiga ya. Oke, file ketiga. Hai semuanya. Ini aku belum mau buka ya. Nanti aku buka tarotnya dulu, baru buka significatornya. So, oke. Energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021. Ya, apa yang akan terjadi? Oke, kita akan lihat ya. Ini bisa saja untuk orang yang memang sedang kamu pikirkan ya. Apakah ini memang pasangan kamu, mantan kamu, gebetan kamu, pacar kamu, ya, suami atau istri kamu ya. Apa aja. So kita akan lihat energi cinta kamu di tahun 2021. Atau mungkin selingkuhan kamu. Just kidding. Oke, file ketiga. Energi cinta kamu dan si dia di tahun 2021.
Okay. Wah, Knight of Cups. The Star. Nine of Cups. Eight of Swords. Five of Wands. Okay. Knight of Swords. Six of Pentacles dan King of Pentacles. So, aku merasa siapa nih yang bakal nembak kamu atau ngajakin kamu jadian atau menyatakan cinta. Di sini ada kartu Nine of Cups ya. Ada seseorang di sini, orang baru ya, yang akan datang ke hidup kamu. Dua orang di sini. Mungkin kamu memang sudah punya pasangan ya. Tapi ada orang baru juga yang akan datang nih di sini. Ya, ada yang pengen menyatakan cintanya sama kamu, ada yang pengen menghabiskan waktu bersama kamu, bersenang-senang ya, merayakan jadian kalian, something like that. Dan ini cukup bikin kamu bingung ya, kamu nggak tahu nih mau gimana, karena mungkin kamu sudah punya pasangan ya. Ya, aku merasa kamu sudah punya seseorang dalam hidup kamu, dan ini juga seseorang yang sangat menarik banget untuk kamu, dan ini cukup bikin kamu bingung ya, bingung mau gimana, mau diterima atau enggak gitu ya. Dan ini sama-sama menarik ya. Mungkin orang yang sudah bersama kamu adalah orang yang sangat mapan ya, sangat stabil kehidupannya, keuangannya bagus ya. Dan orang yang akan datang mungkin sedikit lebih muda ya kan. Lebih muda dari kamu gitu, dan dia juga mungkin terlihat menyenangkan ya gitu ya. Aku lihat ada dua orang nih yang akan ada di hidup kamu ya. Ada yang deketin kamu, dua orang, dan ini cukup bikin kamu bingung nih harus gimana, nggak tahu mau gimana gitu. Tapi kamu juga tidak bisa menolak kehadiran mereka gitu ya, menolak kehadiran orang baru ini gitu ya. Ya, karena aku lihat juga kamu akan menikmati waktu bersama seseorang yang baru ini ya. Itu sih yang aku lihat ya dari situasi hubungan percintaan kamu dan si dia. Jadi si dianya kamu ada dua ya. Oke. So kita akan lihat significatornya. Oke. Ini cukup akan bikin kamu bingung memilih ya. Tapi jawabannya ada di hati kamu ya. Jawabannya hati kamu yang tahu siapa nih yang paling benar-benar bisa bikin kamu nyaman, bikin kamu bahagia, bikin kamu mencintai dia ya. Yang pasti ya kalian harus saling mencintai lah, kamu juga ya. Itu sih yang aku lihat. Jadi kedua-duanya suka semua sama kamu. Jadi di tahun 2021 kamu akan memilih nih di antara dua orang ini, yang udah memang ada di hidup kamu, yang secara keuangan sangat stabil, atau kedatangan seseorang yang sedikit lebih muda tapi sangat seru, menarik ya, menyenangkan gitu loh, bikin jiwanya lebih muda lagi, jiwa kamu lebih merasa lebih muda lagi gitu ya. Dan kamu bingung di sini akan memilih antara dua pilihan ini. Itu sih ya yang aku lihat. Jadi sampai aku ulang-ulang antara dua pilihan ya. Tapi aku bisa melihat di sini ya, dengan significator ini emang kamu ada yang lebih berat kamu beratin di sini. Ada satu orang yang lebih kamu beratkan, dan kemungkinan kamu akan memilih dia ya. Jadi mungkin kamu akan menikmati dulu apa yang terjadi, apa yang ada gitu ya. Itu sih yang aku lihat. Tapi aku sudah tahu bahwa kamu memang sudah punya pilihan sendiri di hati kamu gitu. Ya, kita akan lihat dari Romance Angels-nya untuk jatuh. Untuk yang memilih pile ketiga ya. Kayaknya kamu ini ya banyak yang suka ya.
calling in your soulmate. Wedding. Oh, okay. Love yourself first. Okay. Passion. Bener-bener nih. Bener-bener dua orang. So, tapi salah satunya aku merasa kemungkinan bukan orang yang tepat untuk kamu, ya. So di sini kamu sepertinya bisa jadi ya memang sudah punya pasangan atau sudah punya suami atau istri, something like that ya. Atau mungkin kamu sudah bertunangan sebetulnya. Ketika ada seseorang baru yang datang yang sangat menarik ya, yang sangat mungkin membuat perasaan kamu sangat bergelora ya. Ya, dan ini orang yang kemungkinan memang datangnya juga dari masa lalu juga ya. Bisa jadi ini orang mantan kamu, atau bisa jadi dia orang yang pernah kenal kamu, something like that. Tapi atau ini adalah orang dari kehidupan masa lalu, itu yang kuat ya. Kayak reinkarnasi gitu loh. Dia datang dari kehidupan kamu, mungkin kamu pernah jadi pasangan dia di kehidupan masa lalu. Dan ini sangat membuat kamu bergelora ya orang ini ya, sehingga kamu akhirnya aku merasa akan bersama orang ini juga gitu loh ya. Tapi kamu sudah tahu nih mana yang terbaik untuk kamu. Kamu sudah sadar gitu loh, kamu tuh harusnya sama siapa gitu. Cuman mungkin kamu masih tergoda gitu aja. Cuma ya aku merasa mungkin ini memang orang mantan kamu mungkin yang datang lagi nih ya, yang pernah bersama kamu sebelumnya gitu ya. Tapi di sini bisa jadi dia datang untuk pelajaran hidup kamu ya. Sometimes karmic relationship ya, berat yang bisa jadi datangnya hanya sesaat. Jadi karmic relationship itu biasanya akan berpisah guys ya, kalau kecuali maksudnya kecuali memang meninggal gitu ya. Tapi biasanya kalau karmic relationship biasanya hubungan yang nggak akan lama, pasti berpisah gitu ya. Kalaupun tidak berpisah di kehidupan yang ini, mungkin di kehidupan berikutnya berpisahnya gitu ya. Tapi kalau sepertinya saya tidak perlu menjelaskan ya soulmate atau twin flame gitu ya. Kalau itu hubungan yang memang tidak akan, kalau soulmate itu hubungan yang lurus aja, yang datar ya, yang cocok-cocok aja, bahagia-bahagia aja gitu ya, flat gitu. And sometimes maybe people feeling bored ya, mungkin membosankan gitu ya, karena hubungannya bagus terus gitu loh. Tapi kalau twin flame itu kamu kayak naik roller coaster ya. Memang cintanya besar sekali, tapi ujiannya juga besar sekali. So itu berat ya. Itu. Tapi kok karmic relationship biasanya memang datangnya itu seperti cinta twin flame ya. Besar sekali perasaannya, tapi dia menyakitkan gitu. Tapi kalau twin flame sometimes dia memang menyakitkan dan perasaannya juga besar banget, tapi yang dia lakukan yang menyakitkan itu membuat kamu belajar untuk kamu lebih baik gitu loh. Bahwa kayak dia itu menyadarkan kamu tentang apa ya, kekurangan kamu, atau belum memperbaiki diri kamu, something like that. Jadi twin flame itu datang untuk mengubah kamu, sometimes membuat kamu spiritual awakening ya. Jadi biasanya sometimes ada orang yang sebelum dia spiritual awakening, dia akan ketemu twin flame-nya dulu. So itu sedikit penjelasannya ya. Kalau kamu memang mau reading tentang itu ya, silakan pesan di nomor di WhatsApp di deskripsi box di bawah video ini ya, kalau kamu pengen tahu hubungan kamu seperti apa. So itu, dan aku nggak tahu sih kenapa di file ketiga aku pengen jelasin itu ya. Mungkin saja ada di antara kalian yang mengalami itu ya. Kalau kalian nggak tahu spiritual awakening ya, kalian bisa tonton video aku tentang ciri-ciri orang yang mengalami spiritual awakening ya. So okay, jadi tidak usah fokus sama twin flame, soulmate atau apanya. Ya kalau dia menyakitkan ya tidak usah gitu ya.
Oke, so itu sih yang aku lihat dari readingan untuk pel ketiga ya. Semoga ya kamu bisa lebih tahu nih mana yang tepat untuk kamu ya. Sometimes kalau memang dia datang untuk pelajaran hidup kamu, memang sulit dihindari. Berarti kamu harus tetap belajar. Ya, apapun itu ya. Jadi mungkin kamu belajar tentang cinta, tentang mencintai diri sendiri, terutama bagaimana cara kamu, something like that gitu. So oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Oke, bye guys.